Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dengan mata kuliah terapi komplementer. Hari ini membahas tentang terapi energi, Qigong dan Tai Chi. Sebagai pendahuluan, Tai Chi itu Tai Chi dan Qigong itu merupakan seni belah diri yang berasal dari Cina dan dianggap sebagai meditasi bergerak. Jadi yang membedakan Tai Chi, Qigong dengan yoga pada umumnya itu adalah gerakan. Di sini lebih banyak membutuhkan gerakan-gerakan seperti bela diri. Kemudian keduanya itu memanfaatkan energi yang mengalir di tubuh manusia. Kalau dalam bahasa Cina-nya itu disebut sebagai Qi. Jadi Qi itu adalah energi yang mengalir dalam tubuh manusia, sementara Qi itu menguatkan fisik dan mental. Jadi ada dua perpaduan antara Qi dan Qi. Qigong itu gerakannya itu agak rumit, kemudian tetapi tetap memfokuskan pada pikiran. Sementara secara bahasa Qigong itu artinya kerja energi kehidupan. Jadi Qigong ini lebih banyak menggunakan energi di dalam tubuhnya walaupun kurang lebih sama dengan Tai Chi. Kemudian Qigong ini dalam zaman Cina kuno itu digunakan sebagai pengobatan dan dapat meningkatkan kesehatan. Ini banyak digunakan untuk misalnya masalah kecemasan, pernapasan, kardiovaskuler. Kemudian di Qigong ini ada tiga, ada meditasi, pengobatan, dan bela diri. Jadi Qigong ini bisa juga digunakan sebagai olahraga bela diri. Bagaimana dengan Tai Chi? Tai Chi juga sama, yaitu menggunakan energi dalam tubuh. Kemudian itu dia merupakan kekuatan hidup yang menggerakkan ini. Jadi dianggap bahwa Tai Chi ini dapat menggerakkan seluruh makhluk hidup, yaitu energi yang di dalam tubuh manusia. Kemudian energi ini mengalir dalam tubuh manusia. Jika energi ini mengalami hambatan, maka orang tersebut itu akan sakit. Jadi Tai Chi ini lebih mendalami lagi bahwa ketika aliran-aliran energi ini terhambat atau terganggu dalam tubuh, maka akan bisa mengakibatkan orang tersebut sakit. Kemudian sama dengan Qigong di Cina itu lebih banyak digunakan sebagai pola hidup atau cara hidup, sementara orang Barat itu mengenalnya sebagai penyembuhan. Kemudian gerakannya ini kalau tadi agak rumit, kalau Tai Chi ini gerakannya lambat, kemudian ada gerakan-gerakan melingkar, kemudian pengaturan pernapasan, kemudian ada posisi-posisi postur yang seperti yoga di India. Jadi yang membedakan itu dia tadi gerakannya lebih lambat, kemudian pengaturan pernapasannya lebih sistematis. Bedanya di mana keduanya? Kalau Tai Chi itu daya yang dihasilkan lebih padat, sementara Qigong itu lebih ringan. Kemudian gerakan badannya agak rumit. Ini kemudian Qigong ini kurang dan dalam. Walaupun tadi disebutkan bahwa Qigong itu ada beberapa gerakannya agak rumit. Kemudian kurang intens dan dalam. Kemudian ini Qigong itu malah lebih intens. Kemudian lebih banyak digunakan untuk kebukuran. Sementara Qigong lebih banyak digunakan untuk penyembuhan. Nah, ini ada artikel yang membahas tentang bagaimana manfaat dengan Qigong dan Tai Chi. Ini cukup lama artikelnya, 2010. Sebenarnya ini cuma sekedar mereview dari beberapa artikel tentang manfaatnya. Kemudian ini dikumpulkan di beberapa pusat database artikel-artikel. Kemudian dilihat di sini 17 ada 17 artikel yang memenuhi kriteria. Kemudian itu dilihat efeknya. Yang pertama untuk masalah tulang, ini untuk kepadatan tulangnya ini manfaatnya. Kemudian ada manfaat untuk
kardiopulmoneri atau kardio dan jantung dan paru-paru, kardio dan pernapasan. Kemudian untuk masalah fisik itu dibahas. Kemudian untuk berhubungan dengan untuk mencegah jatuh dibahas juga. Kemudian untuk meningkatkan kualitas hidup, selanjutnya ini untuk kepatuhan pasien, kemudian masalah gangguan psikososial, kemudian adalah fungsi imun. Jadi beberapa kedua artikel ini artikel yang dibahas ini menyebutkan ini beberapa manfaat ini. Sehingga dia kesimpulan bahwa ini banyak sekali keuntungan yang bisa dihasilkan dari dua terapi energi. Kalau kita lihat di YouTube sendiri sebenarnya banyak yang membahas tentang ini. Tulis saja kata kuncinya Tai Chi, itu sudah akan dan ada beberapa yang memang ditujukan untuk pemula, dan ini sudah ahlinya. Kemudian kalau tadi Gikonnya itu tadi ada beberapa katanya gerakan yang melingkar ya. Kemudian Tai Chi ini lebih banyak digunakan, bahkan ada filmnya Jet Li tentang Tai Chi, Master Kung Fu Tai Chi. Kemudian apa manfaatnya untuk Qigong sendiri? Itu untuk merelaksasi dan menghilangkan ketegangan, kemudian melancarkan peredaran darah, kemudian mengembangkan kekebalan dan ketahanan tubuh terhadap penyakit, kemudian membantu proses penyembuhan penyakit, kemudian memperbaiki misalnya ada depresi dan emosi. Sementara Tai Chi ini manfaatnya lebih luas lagi, itu meningkatkan dapat meringankan gejala stres dan cemas, kemudian meningkatkan konsentrasi, dan ini mudah dilakukan, kemudian meningkatkan kelenturan dan keseimbangan, kemudian memperkuat otot, memiliki ini manfaat seperti aerobik, itu yang banyak dimanfaatkan untuk pernapasan dan kebugaran, kemudian ternyata juga bisa mengurangi faktor risiko dari penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, stres, dan jantung. Nah, ternyata juga kalau misalnya terapi energi ini sebenarnya sudah ada di Indonesia. Mungkin kita mengenal silat, kemudian ada tenaga dalam. Itu juga beberapa manfaat yang diberikan banyak. Misalnya dia menjaga tekanan darah, kemudian meningkatkan refleks, ini fungsi dari saraf. Jadi kita mudah sekali merespon dari hal-hal yang berkaitan dengan misalnya ancaman bagi kita ya. Jadi kita sudah tahu misalnya gerakan seperti ini bagaimana untuk menangkisnya. Kemudian juga ternyata dapat meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, dan juga meningkatkan kardiovaskuler bersama tadi, meningkatkan fleksibilitas ini, jadi tubuhnya ini lebih lentur, kemudian termasuk menjaga berat badan agar tetap ideal. Itu mungkin beberapa hal yang berkaitan tentang terapi energi. Jadi terapi energi ini lagi-lagi ini bisa digunakan sebagai salah satu alternatif dalam memberikan intervensi asuhan keperawatan yang sesuai dengan pasiennya. Misalnya tadi untuk pasien yang mengalami kecemasan, kemudian pasien yang beberapa mengalami gangguan pernapasan. Intinya yang paling utama ketika melakukan terapi ini, memberikan terapi ini, yang pertama pastikan bahwa pasien dalam kondisi fit, pasien dalam kondisi segar, kemudian tidak ada masalah dengan hambatan, karena ini masih beberapa alternatif, mungkin ada yoga yang kita bisa berikan dan yang lainnya. Kemudian kita sendiri juga harus lebih paham juga gerakan-gerakan apa yang bisa kita tawarkan dan bisa kita berikan kepada pasien. Dan banyak sebenarnya yang bisa kita pelajari, dan ini pada saat pemberian sebaiknya ada musik yang mendukung sehingga
lebih memudahkan dalam proses pemahaman dari gerakan-gerakan terapi energi ini. Mungkin demikian dari Bapak. Ucapan terima kasih. Ini materi terakhir selama mempersiapkan untuk ujian akhir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.